Oke. Oke, kita mulai untuk materi kali ini. Kita akan belajar tentang modul finance. Jadi kalau sebelumnya sudah beberapa modul dipelajari yang perlu disiapkan pada modul tersebut saja. Hari ini kita akan melihat untuk modul finance kira-kira apa saja yang perlu untuk disiapkan ya. Pada implementasinya nanti bisa berbeda-beda tergantung dari kompleksitas perusahaan tersebut atau bisnis tersebut, tetapi paling tidak ini adalah rambu-rambunya yang biasanya dibutuhkan atau harus ada di dalam modul finance atau modul keuangan. Jadi di sini untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan itu ada tentang akuntansi, bagian akuntansi keuangannya, kemudian ada bagian controllingnya, kemudian juga biasanya ada bagian manajemen investasi, kemudian perbendaharaan, dan juga bagian pengendali perusahaan atau enterprise controlling. Nah, kita bahas satu-satu dari sana ya. Jadi di sini pada bagian financial accounting itu biasanya akan menghasilkan laporan yang disebut sebagai financial statement. Nah, nanti ini wajib ya kalau ini setiap perusahaan biasanya pasti akan memiliki ini. Kalau nggak ada, ya nanti gimana pencatatan dasarnya ya. Semua transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan itu biasanya akan dicatat di dalam financial statement ini. Ya, yang mana nanti financial statement ini kalau misalnya di dalam perusahaan yang open public, maka ini juga yang akan dilihat oleh masyarakat umum untuk melihat bagaimana performa perusahaan tersebut untuk bisa melihat apakah perusahaan tersebut sehat, apakah perusahaan tersebut menguntungkan, atau kalau misalnya ada kerugian berapa nilainya, nah itu akan terlihat di financial statement itu. Nah, beberapa jenis financial statement yang penting itu ada balance sheet atau yang berisi neraca, kemudian juga ada income statement yang bisa melihat keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Jadi di sini balance sheet di situ nanti akan menyediakan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Gitu. Jadi di sini dia akan menyediakan atau menampilkan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, cash-nya, dia berapa. Kemudian misalnya punya piutang, punya utang piutang di situ juga akan tercatat. Ya, misalnya perusahaan tersebut memang menyediakan layanan piutang, jadi si customer-nya atau outlet-outlet yang menjadi pelanggan pada perusahaan tersebut, misalnya boleh untuk ngebond gitu ya, jatuh tempo misalnya, nah itu akan dicatat berapa piutang yang dimiliki. Kemudian misalnya perusahaan tersebut ada biaya-biaya yang memproduksi sendiri sehingga di situ ada biaya bahan baku atau misalnya bahan jadi ya, persediaan barang jadi. Nah, itu juga ada di dalam balance sheet. Kemudian aset tetap. Nah, aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, kalau perusahaan tersebut memang memiliki aset, itu juga masuk di dalam balance sheet. Kalau misalnya nggak punya gedung, misalnya perusahaannya masih berupa startup gitu ya, kemudian menjalankannya secara online, oke, mungkin nilai asetnya masih belum ada. Kalau seperti gedung mungkin belum ada. Tetapi aset-aset yang lain yang memang itu berharga sebagai aset, maka itu bisa dimasukkan. Kemudian misalnya piutang kepada vendor, ya, atau juga tentang utang piutang dari berhubungan dengan bank atau kreditur lainnya, misalnya. Kemudian berapa nilai-nilai investasi dari para investor perusahaan, nah itu berapa saja itu dicatat di dalam balance sheet. Ini contoh balance sheet dari sebuah perusahaan. Jadi di sini dituliskan semuanya, baik aset dan liability-nya di situ akan dituliskan.
Ya, sekali lagi ini tergantung dari masing-masing perusahaannya mau sekompleks apa. Kalau misalnya memang masih sederhana, ya mungkin bisa lebih sederhana dari ini, tapi kalau memang kompleks nanti bisa dituliskan semuanya untuk masing-masing variabelnya. Nah, kemudian selain balance statement, kemudian ada income statement. Yang mana biasanya income statement ini dia akan menunjukkan penghasilan atau revenue ya dan juga pengeluaran dari perusahaan tersebut. Sehingga nanti akan kelihatan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan pada waktu tersebut. Misalnya apakah laporannya itu dibuat tahunan ataukah triwulan atau caturwulan ya di situ akan bisa terlihat. Kadang kan biasanya ada perusahaan yang ada laporan triwulannya atau ada laporan triwulannya atau mungkin juga income statement yang dibuat tahunannya juga dibuat gitu. Sehingga nanti bisa untuk memantau atau melihat indikator apakah perusahaan tersebut berhasil mencetak keuntungan atau bahkan mungkin perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian sehingga di situ bisa dilihat kalau misalnya ternyata sehingga menimbulkan kerugian artinya lebih besar pengeluarannya dibandingkan dengan revenue-nya berarti harus segera dilakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan perusahaan tersebut. Nah, itulah pentingnya balance sheet dan income statement dari sebuah perusahaan. Jadi kalau untuk financial akuntan di sini, ini merupakan modul yang paling dasar, yang sangat penting minimal ada di dalam modul bagian finance sebuah perusahaan. Jadi dalam ERP paling nggak ada ini. Ada financial accounting yang berisi balance statement dan income statement. Ini contoh dari income statement, jadi paling tidak ada catatan tentang pendapatan perusahaan. Kalau misalnya pendapatannya hanya dari sales, ya berarti dia hanya mendapatkan dari sales saja. Kalau misalnya revenue-nya dari bentuknya lain-lain, nah silahkan dituliskan di sini, di bagian revenue. Nah, nanti di total berapa revenue-nya. Kemudian pengeluarannya, semua bentuk pengeluaran itu dituliskan di dalam pengeluaran. Nah, nantinya itu akan dijumlahkan atau akan dikurangkan ya antara pendapatan dan pengeluarannya. Nanti berapa sisanya? Apakah di situ akan positif atau negatif sehingga nanti di situ akan kelihatan keuntungan atau mungkin perusahaan mengalami kerugian. Ya, itu yang berisi income statement. Nah, ini juga salah satu contohnya di dalam salah satu SAP Financial Statement, ya, ada balance sheet, kemudian digabung dengan profit loss statement-nya. Ini jadi satu. Contoh bisa seperti ini. Kemudian di sini di dalam contoh ini selain di sini adalah balance sheet-nya, kemudian ini adalah profit loss statement-nya atau income statement-nya, kemudian di sini ada data periodik tahunannya. Jadi kalau ini saat ini bisa yang dari tahun sebelumnya, sehingga bisa melakukan perbandingan bagaimana kondisi keuangan perusahaan dilihat per tahun, bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti silahkan kalau misalnya Anda mengembangkan modul keuangan dalam sebuah perusahaan, disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan, semakin lengkap itu akan semakin baik, dan pastinya pencatatan keuangan itu merupakan gambaran atau wajah dari kesehatan perusahaan tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah managerial accounting. Biasanya di sini berkaitan dengan penentuan biaya dan profitabilitas aktivitas perusahaan. Biasanya di sini akan menyediakan detail informasi untuk manajer tersebut bisa menentukan suatu keputusan atau misalnya mau membuat budgeting, ya. Kemudian misalnya mau menentukan misalnya kira-kira teknik marketingnya itu apa gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan kira-kira keputusan apa saja yang akan dibuat di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Jadi di sini penentuan biaya dan aktivitas perusahaan di dalam managerial accounting. Biasanya di sini meliputi modul-modulnya di sini ada
Jurnal umum atau general ledger ini sangat umum ya, yang ada di perusahaan. Biasanya setiap perusahaan kalau dalam keuangannya di situ ada GL. Kalau yang open source itu ada Open GL, macam-macam ya GL ini. Yang mana di sini fungsinya untuk mencatat semua transaksi di perusahaan. Kemudian di sini ada piutang dagang atau akun hutang. Jadi hutang piutang ada di sini modul ini. Kemudian aset, ya, kemudian juga konsolidasi hukum memungkinkan transfer data langsung dari pernyataan secara individu ke laporan konsolidasi. Misalnya di situ ada konsolidasi hukum dengan para investor dan lain sebagainya, atau ke partner misalnya. Nah, general ledger itu apa? Biasanya dalam sistem SAP, ERP, input ke buku besar itu terjadi bersamaan dengan transaksi bisnis dalam modul tertentu. Di sini akan mencatat ya semua transaksi di dalam perusahaan itu di dalam yang namanya general ledger. Biasanya apa saja yang dicatat di dalam GL atau general ledger itu? Biasanya meliputi sales dan distribution, misalnya penjualan sama distribusi. Nah, nanti itu dicatat. Kalau misalnya dalam penjualan tersebut, apakah cash, tunai, atau berupa piutang misalnya, maka di situ harus dicatat. Ya, yang menunjukkan yang mana customer-customer yang memiliki hutang. Ya, untuk pembelanjaannya, misalnya open faktur, nota untuk barang sekian-sekian, tetapi pembayarannya masih jatuh temponya kapan. Nah, itu pencatatannya harus jelas supaya nanti dia akan dihitung sebagai sebuah piutang. Kemudian juga yang dicatat di general ledger yaitu adalah material management. Misalnya ketika perusahaan tersebut memproduksi, nah misalnya ada transaksi harus membeli, apakah mau beli bahan baku kah, atau mungkin pembelian barang yang akan dijual, ya pencatatannya itu semuanya di sini di dalam material manajemen. Nah, jadi di sini setiap kali bahan bergerak masuk atau keluar, barang-barang produk yang ada dalam perusahaan tersebut, keluar masuknya itu dari persediaan atau dari inventory, misalnya bahan yang dibeli dari vendor, bahan mentah yang dikeluarkan dari persediaan untuk produksi, ya walaupun ada di dalam perusahaan itu sendiri, tetapi kan tempatnya akan ngalir tuh dari bahan baku keluar dari gudang masuk ke bagian produksi. Nah itu harus tercatat karena kan bisa jadi misalnya pulaan bahan bakunya sekian, tapi ngalirnya ke bagian produksi tidak langsung sama, tetapi sebagian-sebagian. Nah itu kan harus ada pencatatannya sehingga dalam produksi menyisakan bahan baku di inventory berapa. Nah, itu kan harus tercatat semuanya masing-masing walaupun di dalam perusahaan, di dalam satu perusahaan sendiri, tetapi bagian-bagiannya berbeda. Nah, itu harus tercatat. Atau misalnya barang berpindah dari bagian produksi ke persediaan. Nah, jadi setelah dari bahan baku diolah di bagian produksi, dari produksi kemudian masuk ke dalam gudang persediaan. Nah, itu harus ada catatannya lagi karena mungkin bisa jadi nanti untuk mengontrol dengan bahan baku sekian diproduksi menjadi sekian, terjadi apa istilahnya selisih ya karena misalnya produksi tidak 100% jadi semua misalnya, maka ada rentang errornya sekian persen misalnya, sehingga itu bisa dikontrol. Kalau misalnya terjadi nanti tingkat produktivitasnya rendah, maka itu akan kelihatan dari pencatatan tersebut. Sehingga nanti di dalam stok-stok bahan jadinya kita memiliki berapa. Dan nanti bisa juga dipakai kalau misalnya mau melakukan forecasting, nanti itu bisa dilakukan di situ. Forecastingnya mau apa? Forecasting dari persediaan kah? Atau forecasting untuk produksinya kah? Atau forecasting untuk bahan baku itu bisa dilakukan kalau misalnya pencatatannya juga sedetail itu. Ya, jadi nanti tergantung semakin besar perusahaan biasanya akan semakin detail untuk pencatatannya. Nah, kemudian untuk controlling ya. Untuk controlling modul-modulnya ada beberapa mulai dari
overhead, cost controlling, cost central controlling, dan seterusnya di sini ya dengan deskripsinya masing-masing. Misalnya di sini overhead cost controlling, di situ adalah untuk mengontrol peningkatan biaya tidak langsung, misalnya pada saat proses produksi. Nah, biayanya berapa? Kemudian mungkin cost center controlling, yaitu adanya overhead dalam organisasi yang dapat menelusuri sub-area penyebab overhead di situ, bisa dikontrol juga. Kemudian mungkin overhead order, yaitu untuk mengumpulkan dan menganalisa biaya berdasarkan individu internal. Dan seterusnya ini yang mana yang dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut, nah maka itu bisa disediakan. Sampai ke di sini ke profitability analysis yang digunakan untuk mempelajari sumber-sumber pengembalian biaya, sumber info untuk penentuan harga, sampai pemilihan konsumen, membangun kondisi distribusi, pemilihan jalur distribusi, ya karena dalam dalam banyak atau ya setiap lini bisnis, kos terbesar itu memang terletak pada jalur distribusi, ya itu menjadi memang pengetahuan umum ya bahwa distribusi itu menjadi kos yang sangat tinggi. Kenapa? Apalagi Indonesia gitu ya, dengan negara kepulauan gitu ya, areanya yang sangat luas Indonesia ini, dan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan produsen itu hanya terpusat di beberapa kota besar misalnya, ya. Dan untuk menjangkau ke konsumen, ke customer itu sangat luas. Nah, di situ yang terbesar itu memang adalah jalur distribusi. Sehingga penting sekali menentukan pemilihan jalur distribusi yang tepat supaya bisa menekan harga. Nah, itu yang banyak terjadi di perusahaan, bagaimana supaya bisa menekan harga, karena memang jalur distribusi itu memakan kos yang sangat besar. Makanya banyak terjadi kadang ya sampai truk itu muatannya melebihi batas, itu karena memang untuk ngejar biaya distribusi kalau bisa seminimal mungkin. Jadi sekali kirim itu biar bisa banyak gitu. Sekali kirim biar bisa apa istilahnya ya, yang nggak mahal nanti jatuhnya per itemnya gitu. Karena memang dibutuhkan seperti itu. Makanya infrastruktur itu juga otomatis sangat dibutuhkan. Dengan jalan yang lancar itu bisa menghemat bahan bakar dalam proses pengiriman, biaya pengiriman dari sisi SDM-nya karena semakin cepat berarti kan pembayaran upahnya juga semakin terjangkau gitu kan, sehari 2 hari kan beda, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap harga barang, dan itu akan berpengaruh juga terhadap keuntungan perusahaan tersebut dalam mendistribusikan barang. Nah, ya, jadi di sini controlling atau kendali keuangan di sini makanya sangat diperlukan untuk melakukan pengecekan. Makanya kalau ngirim ya, kalian tahu sendiri kalau Indonesia itu ngirim bagian Maluku dan Papua itu yang paling mahal karena ke sana yang paling sulit untuk dijangkau gitu. Apalagi sekarang kayaknya ada kebijakan tertentu yang mana harus melalui jalur laut lah, kalau jalur udara itu sudah sangat mahal dan lain sebagainya. Banyak akhirnya pengiriman ke sana yang terkendala. Oke, itu untuk controlling keuangan. Kemudian di sini tentang investment management atau manajemen investasi. Jadi ada beberapa fasilitas dari modul ini. Ada perencanaan dan anggaran investasi yang dapat dibuat mulai dari tingkat tertinggi dalam sebuah proyek yang bisa kemudian dapat diturunkan alokasi ke masing-masing departemen. Kemudian perencanaan dan pengelolaan distribusi modal, melakukan perencanaan dan perhitungan pengurangan nilai investasi berdasarkan ukuran tertentu. Jadi supaya manajemen investasi itu bisa memberikan kemudahan untuk melakukan perencanaan sampai ke pengelolaan aktivitasnya. Kemudian untuk bagian pembendaharaan. Di bagian perbendaharaan itu biasanya ada modul-modul case management, treasury management,
market risk management, sampai ke fund management. Ya, di sini yang untuk cash management misalnya untuk menganalisa transaksi keuangan untuk periode tertentu, termasuk sumber biaya dan penggunaan biayanya. Kemudian untuk perbendaharaan manajemen mengelola posisi dan perjanjian keuangan dari proses transaksi penjualan sampai ke bagian akuntansi keuangan. Kemudian market risk management yaitu koleksi data, pengukuran risiko, analisis dan simulasi serta perencanaan aktif instrumen keuangan. Jadi nanti pengukuran risikonya itu juga bisa disediakan di sana supaya biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar kan untuk bisa mengantisipasi dilakukan juga pengukuran risiko bahwa kalau misalnya salah mengambil keputusan kayak kalau nggak salah itu perusahaan yang salah mengambil keputusan ini ya kayak teh itu ya dulu ya apa Sariwangi apa ya itu kan sampai dinyatakan pilot ya yang sampai akhirnya dibeli siapa gitu ya saya lupa cuman di situ sebenarnya bukan bangkrut kenapa bukan produknya tidak laris bukan produknya tidak laku sehingga bangkrut tidak ya produknya laku di pasaran gitu masih tetap tidak ada perubahan kesalahan terjadi adalah di kesalahan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi lahan kalau nggak salah ya apa investasi lahan atau investasi penanaman atau apalah kalau nggak salah seperti itu sehingga itu kan akan menjadi sebuah resiko. Nah mungkin ada yang miss di sana ya terlalu besar bagian pengalokasian di bagian itu, alokasi keuangan di bagian itu, sehingga itu membuat keuangan perusahaan tidak bagus, sehingga bukan sebenarnya bangkrut, tetapi dari sisi manajemen keuangan perusahaan itu menjadikan perusahaan tersebut tidak seimbang atau dikatakan sebagai pilot dengan adanya risiko tersebut. Nah, makanya perlu juga tentang pengukuran risiko seperti itu. Nah, kalau ada modulnya itu bisa membantu bagi manajemen untuk bisa mengantisipasi atau untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Seperti itu. Kemudian fund management, modul fund management itu untuk mendukung pengelolaan proses pendanaan mulai dari anggaran hingga ke pembayaran, termasuk memonitor pengeluaran, memonitor aktivitas, sumber daya, dan juga pendapatan. Ya, jangan sampai modul itu hanya transaksi-transaksi saja yang dicatat, tetapi juga kalau bisa ada catatan, bukan kalau bisa ya, tetapi memang sebaiknya begitu, ada catatan-catatan untuk setiap aktivitas ya sumber daya baik misalnya harus detail gitu ya mulai dari pendanaan yang masuk pengeluaran yang masuk ada pembayaran dan sebagainya itu harus bisa untuk dimonitor jadi harus bisa dilihat ada menu-menu yang misalnya nggak hanya sekedar transaksi yang ditabelkan aja nggak tetapi ada menu-menu yang bisa melakukan filtering dan sebagainya sehingga memudahkan untuk controllingnya untuk mengontrol. Oh, saya mau melihat ini yang begini. Nah, filteringnya itu dilengkapi di modulnya, dibuat detail ya. Jadi di situ ketika kalian membuat sistemnya itu perlu apa istilah analisis requirement yang detail gitu, biar bagus. Kemudian enterprise controlling. Di sini modul-modul yang ada di dalam enterprise controlling diantaranya ada executive information system yang menyediakan informasi berupa resume atau overview yang diperlukan untuk mengelola organisasi tersebut secara umum. Karena di sini untuk eksekutif kan ya, executive information system artinya untuk para manajer, direktur, komisaris ya. Jadi bisa melihat overview-nya langsung secara general. Kemudian mengintegrasikan data dari ERP dan data dari luar ERP. Itu disediakan di dalam modul namanya Executive Information System. Kemudian informasinya itu bisa ditelusuri dari umum sampai ke rinci. Jadi kalau misalnya mau membuat Executive Information Summary, nanti dari data-data yang ada, misalnya
data untuk pengeluaran. Nah, itu bisa diklik sampai ke rinci. Kalau diklik lagi, misalnya ini untuk membuka modul apa lagi, untuk membuka file yang mana lagi, nah itu bisa sampai ke rinci. Itu untuk enterprise controlling, jadi pengontrolan perusahaan langsung gitu. Nah, kemudian business planning dan budgeting, yang mana modul ini bisa membantu tim manajemen unit bisnis untuk menghitung target bisnisnya. Kemudian modul ini meliputi perhitungan pencairan investasi kah, perencanaan investasi utama kah, pencairan anggaran kah, ya. Jadi modul-modul di dalam enterprise controlling ini lebih ke untuk manajerial ke atas, ya. Sudah tidak lagi ke yang transaksional, ya. Kalau yang transaksional, fungsional seperti itu di bagian operasional. Nah, ini udah bagian enterprise controlling, itu sudah bagian manajerial ke atas. Oke, itu modul-modul bagian yang ada, yang sebaiknya ada di dalam ERP untuk finansial. Ya, dari mulai yang paling dasar tadi, yaitu tentang balance sheet, profit loss statement, ya, itu yang paling dasar, paling enggak itu, tetapi semakin besar perusahaan, semakin kompleks perusahaan nanti, nah modul-modul tentang manajemen atau controlling itu juga disediakan. Untuk apa saja? Nah, yang seperti dijelaskan dari modul-modul tadi ini. Itu di dalam ERP finansial. Ini silahkan kalian buat latihan ya untuk contoh modul keuangan. Silahkan cari usaha di sekitar Anda atau UMKM di sekitar Anda atau mungkin UMKM Anda sendiri ya. Buat contoh modul keuangan yang sedetil mungkin sesuai yang dibutuhkan atau sesuai untuk kebutuhan usaha di sekitar Anda itu. Untuk latihan supaya kalian bisa menentukan, melatih insting Anda untuk membuat sistem yang dibutuhkan, terutama dalam hal ini adalah modul finance, apa saja yang harus dipenuhi. Gitu. Kalau misalnya kalian membuat kayak gini, bikin contoh modul-modul kayak gini, nggak hanya berhenti di ya udahlah bikin misalnya fitur modul A, modul B, modul C gitu kan, ada fitur ini udah. Nggak, tetapi coba kalian tanyakan balik. Kalau misalnya aku mau mencari ini gimana? Kalau misalnya nanti terjadi begini gimana? Apakah sudah terakomodir atau bisa terjawab oleh rancangan modul kalian? Kalau misalnya ternyata ada yang belum terjawab, sedangkan itu pertanyaan itu dimungkinkan ada, maka artinya modul kalian harus disempurnakan lagi. Kira-kira seperti itu. Baik, dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan. Tentang modul keuangan. Penting sekali ya pencatatan keuangan. Jangan hanya sekedar, banyak ya saya melihat tentang pencatatan keuangan, sederhananya saja walaupun tidak berupa perusahaan ya, dari contoh proposal bisnis atau rancangan-rancangan bisnis yang dibikin oleh mahasiswa, kebetulan kemarin saya melakukan penjurian, itu banyak yang pencatatan keuangannya itu tidak detail gitu. Jadi ibaratnya hanya biaya modal awal, modalnya pun banyak sekali pertanyaan sebenarnya gitu ya. Ini modal ini untuk apa, biaya ini untuk apa gitu kan. Kemudian justru malah yang harusnya dicatat nggak ada. Contohnya misalnya kayak untuk biaya-biaya operasional, itu malah tidak ada. Jadi di sana malah langsung biaya-biaya modalnya yang besar, modal awalnya yang besar, yang malah masih dipertanyakan. Nah, tapi biaya-biaya operasional yang lebih rinci mestinya, yang jelas dibutuhkan, itu justru nggak ada. Nah, terus pendapatan pun, ya ketika membuat proyeksi
keuangan, pendapatannya pun langsung diawur gitu. Maksudnya langsung kira-kira pendapatan sebulan sekian dengan transaksi sekian, itu dapat mana gitu. Walaupun itu masih berupa perencanaan, nah itu harus dihitung. Dapat mana angka sekian, dapat mana transaksi sebanyak N sekian. Itu harus ada perhitungannya. Misalnya dari kira-kira segmen marketnya mendapatnya, kira-kira segmen marketnya itu sejumlah berapa. Itu bisa dilihat dari misalnya demografinya kah, dari profilnya kah, profil segmen marketnya di situ berapa, kemudian kira-kira berapa persen yang bisa dijangkau, sehingga nanti bisa dihitung, oh kira-kira berarti kalau misalnya sekian persen yang berhasil menjadi pelanggan, maka kira-kira transaksi yang dapat terbentuk adalah berapa. Nah, itu baru, jadi nggak kayak ngawur yang tiba-tiba dapat sekian gitu. Nggak seperti itu. Nah, pencatatan itu harus lengkap. Itu belum yang bagian controlling ini tadi. Ya, jadi pencatatan keuangan dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Seperti itu. Ya, ada yang mau didiskusikan mungkin? Tidak ada? Ini sebenarnya orangnya ada nggak sih? Ya, biasanya nanti bingung tugasnya nih. Coba mungkin ada yang biasanya kalau belakang-belakang mau diakhiri baru mau nanya ya Bu Nelia. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang modul finance. Karena ini juga salah satu modul paling penting yang ada di dalam ERP ya. Dalam ERP, ya. Karena sebuah perusahaan besar kecilnya itu tetap harus ada pencatatan keuangan. Betul. Nah, profesionalnya kalau sudah tersistem, ya dibuat kayak ERP seperti ini. Walaupun tidak ERP, ketika kalian membuat sistem informasi untuk mencatat keuangan perusahaan kecil kalian, ya kalian sudah paling nggak tahu kira-kira apa saja yang harus dibuat, seperti itu. Ya sekarang kalian bayangin aja, kalian memiliki atau mengelola sebuah perusahaan. Gitu aja sih, dibayangin. Baik, kalau misalnya sudah jelas, saya harap tidak ada pertanyaan karena sudah jelas ya. Tinggal mencoba saja untuk latihan, saya harap seperti itu. Jadi bukan tidak ada pertanyaan yang nggak paham. Mudah sih ya, ngebayangin uang aja. Kalau memang sudah tidak ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan, mungkin lebih jelasnya kalian bisa praktek aja, coret-coret aja, latihan untuk bisa melatih kalian untuk membuat modul-modul tersebut. Baik, terima kasih atas kehadiran pada kuliah siang hari ini. Recordnya nanti akan saya taruh linknya di e-learning untuk bisa ditonton kembali. Baik, terima kasih Bu Karina. Terima kasih untuk semua mahasiswa. Selamat siang. Selamat siang. Yang Bu. Selamat siang, Bu.